Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, staf ahli wali kota dan para kepala UPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati rekan-rekan pers dan hadirin yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan limpahnya dan bisa hadir mengikuti rapat paripurna hari ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya memenuhi undangan rapat paripurna DPRD Kota Makassar dengan tetap mengikuti dan patuh pada protokol kesehatan. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya mengajak hadirin bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Telah memperhatikan daftar hadir dari 50 orang anggota DPRD, telah bertanda tangan sebanyak 26 orang, maka berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C tata tertib DPRD, forum telah terpenuhi. Yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini saya buka dengan resmi. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya sampaikan kepada para anggota Dewan yang terhormat dan hadirin, pada bulan September 2002 ini DPRD telah mengikuti memasuki masa persidangan pertama tahun sidang 2002-2023. Oleh karena itu, sebelum memasuki masa persidangan pertama, saya akan menutup masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 sesuai ketentuan pasal 121 ayat 8 dan ayat 9 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan DPRD Kota Makassar yang telah dilaksanakan selama masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 mulai dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2022 sebagai berikut. 1. Rapat paripurna 12 kali, rapat paripurna pengumuman 2 kali, rapat pimpinan DPRD 5 kali, rapat fraksi Nasdem 4 kali, rapat fraksi Demokrat 2 kali, rapat fraksi PDI Perjuangan 8 kali, rapat fraksi Golongan Karya 4 kali, rapat fraksi Gerindra 4 kali, rapat fraksi Partai Amanat Nasional 4 kali, rapat fraksi Persatuan Pembangunan 4 kali, rapat fraksi Keadilan Sejahtera 4 kali, rapat fraksi Nurani Indonesia Bangkit 4 kali, rapat Badan Musyawarah 11 kali, rapat Komisi A 29 kali, Komisi B 4 kali, Komisi C 12 kali, dan Komisi D 17 kali. Rapat Badan Anggaran 5 kali, rapat Badan Pembentukan Perda 6 kali, rapat Badan Kehormatan 1 kali, atau Badan Kehormatan 1 kali. Rapat Pansus 11 kali, produk-produk DPRD Peraturan Daerah 4 buah, keputusan DPRD 10 buah, keputusan pimpinan DPRD 4 buah, reses dalam daerah pemilihan 1 kali, kunjungan kerja keluar daerah provinsi 13 kali, penerimaan tamu dari daerah provinsi 44 kali, penerimaan tamu dari luar daerah provinsi 115 kali, penerimaan aspirasi masyarakat 8 kali, surat masuk 750 buah, surat keluar 386 buah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022 DPRD Kota Makassar saya nyatakan ditutup dengan resmi. Selanjutnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 DPRD Kota Makassar saya buka dengan resmi sekaligus membuka rapat paripurna DPRD Kota Makassar pertama masa persidangan tahun sidang 2022-2023.
Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini dilaksanakan dalam rangka penjelasan pimpinan Pansus terhadap Ramperda tentang kerjasama daerah dan Ramperda tentang perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2011 tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan. Perlu saya sampaikan bahwa Ramperda usul Prakarsa DPRD Kota Makassar ini telah disetujui menjadi Ramperda Prakarsa DPRD Kota Makassar pada rapat paripurna tanggal 2 Agustus 2022 yang lalu. Selanjutnya, dengan mengacu pada ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf B angka 1 tata tertib DPRD, maka pada rapat paripurna hari ini pimpinan Pansus akan memberi penjelasan terhadap rancangan perda tersebut. Untuk kesempatan yang pertama akan disampaikan Saudaraku Irwan Jafar, Ramperda tentang kerjasama daerah. Dipersilakan. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang kerjasama daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan Ibu Wali Kota Makassar, yang terhormat para wakil ketua dan seluruh anggota DPT Kota Makassar, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris Kota, para asisten Sekretaris DPRD Kota Makassar, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, inspektur, kasatpol, kepala bagian, camat, dan direksi perusahaan daerah Kota Makassar. Yang terhormat teman-teman media serta hadirin yang saya banggakan. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang salah satu agendanya adalah penjelasan Ramperda tentang kerjasama daerah. Dalam kesempatan ini yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPR dan rekan-rekan yang terlibat dalam menyusun Ramperda tentang kerjasama daerah dan telah memberi kesempatan kepada saya untuk membacakan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, Kota Makassar merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang pada dasarnya menjadi sentral pembangunan serta pendidikan dan sentra manufaktur di Provinsi Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, ditopang dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Makassar pada tahun 2022 mencapai 1.427.619 jiwa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar harus menyiapkan infrastruktur, regulasi maupun pelayanan kepada masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman dan mudah mengakses
pelayanan mudah mengakses kepada masyarakat, mengakses oleh masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan dukungan berbagai pihak atau stakeholder pembangunan pemerintah, swasta, masyarakat, akademi, dan komunitas untuk bersama-sama dalam satu kolaborasi secara sinergis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan Kota Makassar. Saudara pimpinan dan rapat hadirin yang saya hormati, kerjasama ini juga sejalan dengan prinsip good government karena menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan secara normatif. Kerjasama daerah diatur di berbagai ketentuan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Karya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang cara kerja sama dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang cara kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri. Namun dalam tatanan produk hukum daerah hingga saat ini di Kota Makassar terkait dengan kerjasama daerah belum memiliki peraturan daerah. Selanjutnya, guna mewujudkan produk hukum daerah dalam rangka penjabaran ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah, maka dipandang perlu membutuhkan peraturan daerah tentang kerjasama daerah guna memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam kerjasama daerah. Kajian teoritis terhadap penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang kerjasama terdapat beberapa kajian teoritis yang digunakan, yaitu pengertian kerjasama daerah, kedua bentuk kerjasama daerah, ketiga prinsip-prinsip kerjasama daerah, asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma pada penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang kerjasama daerah didasarkan pada asas pembentukan peraturan daerah perundang-undangan, baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dengan meliputi sebagai berikut. 1. Kejelasan atau tujuan. Kedua, lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang ketiga, sesuai antara jenis, hierarki, dan materi muatannya. Dan keempat, dapat dilaksanakan.
saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, selain ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020, juga hadirnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri yang mengubah ketentuan pelaksanaan pedoman kerjasama daerah dengan badan swasta asing dan pedoman kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Hal ini juga ditegaskan bahwa pada dasarnya peraturan kepala daerah dalam hal ini, yaitu peraturan wali kota sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya menegaskan kedudukan hukum peraturan kepala daerah, diakui keberadaannya, mempunyai ketentuan hukum mengikat sepanjang pemerintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hadirnya peraturan daerah tentang kerjasama daerah ini memberikan kedudukan sebagai bagian dari penegasan terhadap ketentuan teknis kerjasama daerah yang diatur kemudian dalam peraturan wali kota. Dasar hukum terhadap dasar hukum dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang kerjasama daerah meliputi: A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah. D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2022 tata cara kerja daerah dengan daerah lain dan kerjasama dengan pihak ketiga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2022 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah lembaga luar negeri. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang kerjasama daerah meliputi landasan filosofis. Yang menjadi landasan filosofis dalam pembuatan peraturan daerah tentang kerjasama daerah pada hakikatnya berkaitan dengan pengalaman dan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana dalam mencapai kesejahteraan umum diperlukan satu sistem yang dapat menjadi tumpuan dan dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan guna menjamin sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Aspek sosiologis. Adapun yang menjadi dasar sosiologis dalam pembuatan peraturan daerah kerjasama daerah adalah bentuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Penyelenggaraan kerjasama daerah harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah satu dengan daerah lainnya dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyelesaikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah,
meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fisikal. Yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum, pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan peraturan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat fatal demi hukum. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, terhadap jangkauan naskah akademik adalah semua yang menjadi ruang lingkup pengaturan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah tentang kerjasama daerah, sehingga diharapkan dapat menjawab segala tindakan yang ada pada saat ini dan yang akan muncul di masa depan sesuai visi misi Wali Kota Makassar 2 kali tambah baik. Arah pengaturannya itu pada akhirnya menghasilkan peraturan daerah tentang kerjasama daerah yang merupakan penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah. Sebagai pedoman untuk pemerintah Kota Makassar dan pihak terkait dalam penyelenggaraan kerjasama daerah, dan memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan kerjasama daerah. Melalui pengaturan serta regulasi tentang kerjasama daerah ini diharapkan mampu memotivasi daerah untuk meningkatkan kerjasama, karena kerjasama daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergitas, dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah, kebijakan desentralisasi, dan otonomi daerah melalui berbagai payung regulasi mendorong kerjasama antar daerah. Ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang kerjasama daerah meliputi: A. Ketentuan umum. B. Perencanaan kerjasama. Bagian 1 umum, 1 pasal. Bagian kedua, jenis kerjasama daerah, 1 pasal. Bagian ketiga, subjek hukum, 1 pasal. C. Pelaksanaan kerjasama daerah. Bagian ke-1, KSDD, 10 pasal. Bagian kedua, KSDPK, 10 pasal. Bagian ketiga, KSDPL dan KSDLL, 20 pasal. D. Digitalisasi arsip, 1 pasal. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan kota dengan pemerintah pusat, 1 pasal. Pembiayaan, 1 pasal. Ketentuan peralihan, 1 pasal. Dan ketentuan penutup, 2 pasal. Pada intinya bahwa rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah terdiri atas 9 bab, 50 pasal. Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati, demikianlah kiranya dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berharap rampatnya dapat memberikan kontribusi
yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintah demi perbaikan masa yang akan datang dan demi Makassar lebih baik, 2 kali tambah baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada juru bicara Saudara Cukup Penjabat. Berikutnya bicara pansus tentang penyediaan penyerahan dan prasarana sarana dan perumahan disampaikan oleh Saudara Hari ya. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar dan para asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli wali kota, kepala badan, kepala dinas, inspektur, kasatpol, kepala bagian, camat, dan para direksi perusahaan daerah Kota Makassar. Yang terhormat teman-teman media serta hadirin yang kami banggakan. Mengawali pembacaan laporan tim pengusul prakarsa dan perda DPRD tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya semata sehingga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Dalam kesempatan yang baik ini pula, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD dan rekan-rekan yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan prakarsa dan perda DPRD tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan laporan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana konsekuensi terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah berkaitan dengan urusan perumahan rakyat yang meliputi sub-urusan yaitu 1. Perumahan, 2. Prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. Yang ketiga, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat tersebut dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah atau local problem solving
terkait di bidang perumahan dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, Kota Makassar pada dasarnya telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai perumahan dan kawasan permukiman sebagai payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Peraturan daerah tersebut pada ketentuan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada peraturan daerah tersebut masih mengacu pada undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perkembangan regulasi sebagaimana dimaksud di atas, praktis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kota Makassar. Mengingat substansi atau materi muatan yang diatur sudah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, serta sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Selanjutnya, guna terwujudnya produk hukum daerah dalam rangka menjabarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perumahan di Kota Makassar. Kajian teoritis terhadap penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, terdapat beberapa kajian teoritis yang digunakan, yaitu pertama, aset negara, yang kedua, tata kelola barang negara, ketiga, tata ruang perkotaan, keempat, pemerintahan daerah, kelima, produk hukum daerah, keenam, kebijakan pemerintah terkait urgensi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan yang ketujuh, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan. Asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma pada penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, C. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, F.
kejelasan rumusan, dan G. keterbukaan. Sementara itu, berkaitan dengan materi muatan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan ini berpedoman pada asas dilihat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berupa A. Asas pengayoman, B. Asas kemanusiaan, C. Asas kebangsaan, D. Asas kekeluargaan, E. Asas kenusantaraan, F. Asas Bhinneka Tunggal Ika, G. Asas keadilan, A. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. Asas ketertiban dan kepastian hukum, J. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan K. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang terkait. Praktek penyelenggaraan terhadap pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan perumahan Kota Makassar yang diketahui sebelumnya bahwa penyelenggaraan perumahan merupakan hak yang harus didapatkan setiap masyarakat daerah Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bahwa setiap orang berhak A. menempati, menikmati, dan atau memiliki atau memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. B. melakukan pembangunan perumahan. C. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan. D. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan. E. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan. Dan F. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan yang merugikan masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan dasar di bidang kawasan perumahan dan pembinaan penyelenggaraan kawasan perumahan, khususnya urusan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan, pemerintah Kota Makassar pada dasarnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan daerah tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2015 tentang tata cara pembayaran uang kompensasi, verifikasi, penyerahan, pengawasan, dan pengendalian prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, dan permukiman. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana ketentuan peraturan daerah tersebut di atas, bahwa pada faktanya peraturan daerah tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kota Makassar, mengingat substansi atau materi muatan yang diatur sudah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, yaitu bahwa peraturan daerah ini masih merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan telah dicabut, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana konsekuensi terhadap perubahan undang-undang tersebut yang berimplikasi pada ketentuan peraturan pelaksanaan yang pada dasarnya sudah tidak relevan lagi diberlakukan serta sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah, khususnya terkait penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman dan perumahan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan industri, perdagangan dan perumahan. Dasar hukum terhadap dasar hukum dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan meliputi A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan E. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Terhadap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan meliputi A. Landasan filosofis. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri, mandiri, dan produktif. Untuk itu, negara melalui pemerintah dan pemerintahan daerah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah dan pemerintahan daerah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan salah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Sosiologis. Secara aktual, bahwa masih banyak para pengembang di wilayah Kota Makassar yang belum memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan perumahan yang layak huni karena belum tersedianya lahan, prasarana lingkungan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang memadai. Perhatian terhadap penyediaan prasarana lingkungan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial pada lingkungan perumahan yang dikembangkan belum menyeluruh, sehingga masyarakat atau konsumen perumahan yang lebih banyak dirugikan karena kondisi lingkungan perumahan yang tidak layak huni. Pada sisi lain, beberapa lingkungan perumahan sudah disediakan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang
namun problematikanya belum dilakukan penyerahan oleh pengembang kepada pemerintah. C. Yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam sebuah negara hukum. Pada asasnya, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, arah pengaturan peraturan daerah yaitu bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan merupakan penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Sebagaimana pedoman untuk pemerintah Kota Makassar dan pihak terkait dalam penyelenggaraan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan penyediaan, penyerahan, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan melalui peraturan serta regulasi tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan ini diharapkan mampu untuk: 1. Mewujudkan ketertiban dan dalam penyelenggaraan perumahan. 2. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan perumahan. 3. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dari di seluruh kawasan Kota Makassar. 5. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan. 6. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan 7. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan naskah akademik ini dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi: A. Ketentuan umum 1 pasal. B. Wewenang 3 pasal. C. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, yaitu 1. Bagian proporsi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang disediakan 1 pasal. Bagian kedua, jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan 2 pasal. Bagian ketiga, proporsi dan jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan perdagangan dan jasa 1 pasal. Bagian keempat, proporsi dan jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan industri dan kawasan pergudangan 1 pasal. D. Tata cara penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bagian ke-1 penyediaan 2 pasal. Bagian kedua penyerahan 7 pasal. Bagian ketiga pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 3 pasal. E. Pengawasan dan pengendalian 2 pasal.
F. Koordinasi penyelenggaraan, penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan 1 pasal. B. Penyidikan 1 pasal. A. Ketentuan pidana 1 pasal. I. Ketentuan peralihan 4 pasal. J. Ketentuan penutup 2 pasal. Pada intinya bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan terdiri atas 10 bab dan 32 pasal. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berharap Ranperda ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan demi perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Makassar, 6 September 2022. Pembaca laporan Hari Kurnia Pakambanan. Terima kasih disampaikan kepada saudaraku Hari Kurnia Pakambanan beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh pimpinan Pansus terhadap Ranperda Prakarsa DPRD Kota Makassar diharapkan menjadi bahan kajian bagi kita semua, khususnya kepada Wali Kota Makassar dalam menyampaikan pendapatnya pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan besok Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 13.00 yang merupakan rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Demikian acara rapat paripurna ini. Sebelum saya mengakhiri, maka perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPR mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar beserta jajaran dan forum koordinasi pimpinan daerah yang mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dan mengucapkan alhamdulillah rapat paripurna hari ini